Rafka itu ada di mana, Rafki? Jawab, Rafki! Mama menyayangi Rafka, sudah seperti anak mama sendiri. Dan dia datang ke rumah kita, datang menggantikan posisi Rafka. Mama nggak rela, mama nggak terima, mama kecewa, Pak. Harusnya Papa penjarakan dia, bukannya bawa pulang dia, Pak. Mama tenang dulu. Rafki sudah menceritakan semuanya. Dan Papa sudah yakin kalau Rafki itu sama sekali gak ada niat untuk mencelakakan saudara kembarnya sendiri. Dan Papa percaya? Papa percaya sama dia? Hah? Mama yakin Rafki pasti sirik sama Rafka dan dia ingin mengambil posisi Rafka karena dia sirik, Pak. Dan Mama yakin dia melakukan semua itu dengan cara kotor dia, Pak. Papa nggak bisa seenaknya percaya gitu aja, Pak. Ma, Rafki nggak seburuk yang Mama kira. Ayuna sama seperti Papa, Ayuna juga yakin ini semua cuman kecelakaan, Ma. Kecelakaan kamu bilang? Tutup mulut kamu. Kamu itu istrinya Rafka. Harusnya kamu marah sama dia karena sudah membuat suami kamu celaka. Bukan malah belain pembunuh ini. Paham kamu? Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Ayunda, udah. Stop, Ayunda. Papa nggak usah dikejar lagi, Ayunda. Papa punya hak untuk marah. Udah, kamu stop. Kamu jangan suruh aku berhenti. Aku nggak akan berhenti karena aku tahu kamu nggak salah. Aku nggak mau kamu di penjara. Jadi, udah, nggak usah suruh aku berhenti. Asih, kamu masih mau percaya sama aku? Masih membelain aku? Kita kejar Papa ya. Aku harus segera kantor polisi. Aku harus melaporkan Rafki atas perbuatan dia terhadap Rafka. Rafki mungkin anakku. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua yang sudah dia lakukan terhadap Rafka. Rafka anakku juga. Dan itu nggak bisa dibiarkan. Rafki harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. Aku harus segera kantor polisi. Aku harus melaporkan Rafki atas perbuatan dia terhadap Rafka. Rafki mungkin anakku. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua yang sudah dia lakukan terhadap Rafka. Rafka anakku juga. Dan itu nggak bisa dibiarkan. Rafki harus dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ya Allah, aku harus bagaimana? Rafki adalah putraku yang selama ini sudah aku cari dan akhirnya aku temukan. Dia darah dagingku. Tapi begitu juga dengan Rafka. Saya harus melaporkan anakku sendiri ke polisi, memenjarakan anakku sendiri. Pak, berhenti dulu, Pak. Berhenti dulu, aku bisa jelasin, Pak. Papa, stop, Pak. Pak, tolong berhenti, Pak. Papa dengerin dulu penjelasannya Rafki, Papa. Papa harus tahu dia nggak salah. Pak, berhenti dulu, Pak. Berhenti dulu, Pak. Dengerin dulu aku, Pak. Pakai parfum.
Enak aja tuh Lilis bilang aku bau. Oke. Mana ya papa ya? Belum pulang sih. Tunggu di bawah. Kok kunci sih? Lilis! Lis! Ya, Bu. Lilis, ini kenapa pintunya kekunci, Lis? Tolong bukain, Lis. Lilis! Lis! Kamu punya kunci cadangan kan, Lis? Lis! Bentar Bu, saya cari dulu. Duh, dikunci kemana sih? Gak ada, gue taruh mana ya? Lilis! Aduh, bentar saya cari dulu Bu. Cepetan! Iya, sabar Bu. Duh, gak bisa nih Bu. Lis, udah ya, nggak usah bohong kamu. Ini kamu pasti sengaja kan? Kamu sengaja ngunci saya kan? Iya kan? Aduh, bentar saya cari dulu Bu. Tidak. Nggak bisa aku biarkan perbuatan dia terhadap Rafka. Raffi harus bertanggung jawab. Aku harus melaporkan dia atas semua perbuatan dia. Keadilan harus ditegakkan. Ya Allah. Lihat deh, Pak. Bagus gak, Pak? Coba. Wah, bagus banget. Selamat Hari Ayah, Papa. Oh, sini sayang. Terima kasih Raffi. Tapi kok cuma Rafki doang yang selamatin? Rafka mana? Rafka masih di sekolah, Pak. Rafka belum pulang, dia masih main. Oh, Emangnya Papa senang Rafki hadiah ini? seneng banget. Dan gambarnya juga bagus banget. Coba lihat tuh, ada rumah kita, iya kan? Ada Rafki, ada Rafka, ada Papa. Tunggu dulu, ini Rafki yang mana? Rafki yang ini dong, kan aku pakai dasi merah. Oh iya ya, Papa gimana sih? Nanti kalau Rafki udah besar, Rafki mau bikin lukisan yang lebih bagus lagi buat Papa. Aku sayang banget sama Papa. I love you, Papa. Ya Allah, aku gak sanggup. Aku gak sanggup memenjarakan anakku sendiri. Darah dagingku. Rafki, apa yang sudah kamu lakukan, Rafki? Papa berhenti, Papa berhenti. Pak, nggak apa-apa, Pak. Pak, nggak apa-apa, Pak. Pak. Pak, ada yang sakit, Pak. Hah? Nggak apa-apa. Pak. Pak gimana, Pak? Baik-baik aja nggak, Pak? Pak. Dengerin aku dulu, Pak. Kalau Papa mau laporin aku ke polisi, laporin aja, Pak. Aku tahu aku salah. Dan kalau menurut Papa itu yang terbaik, silakan laporin, Pak. Aku nggak akan marah. Dan kali ini aku nggak akan benci sama Papa. Enggak, Rafki. Pak gak bisa.
bisa melaporin kamu. Mana mungkin Papa sanggup. Papa udah mencari kamu selama belasan tahun. Setiap malam, Papa merindukan kamu dan mendoakan kamu. Dan Papa memimpikan situasi seperti ini, kamu ada di hadapan Papa dan Papa bisa peluk kamu. Strike. Double jab. Pump, pump, baru strike. Hook. Cakep tuh hooknya. Jab. Lo kenapa sih akhir-akhir ini? Jab. Di chat nggak bales. Sibuk atau so sibuk banget? Gue mau memperjuangkan cinta gue dong. Yang selama ini, tahun-tahun, gue tahan. Tunggu. Jangan bilang. Iya, lo tahu kan? Kalau gue cintanya sama siapa? Lo tahu gue cinta sama Ayuna. Dan perasaan yang gue tahan bertahun-tahun muncul lagi ke permukaan. Dan kali ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Serius lo? Serius banget, Mas. Gue bakal memperjuangkan cinta gue dan apa yang gue pikir bener akan gue lakuin. Gila lo. Dia tuh bininya orang. Dia tuh istrinya Rafka, Tristan. Rafka tuh udah nyakitin dia. Rafka tuh bukan orang yang bener. Rafka sudah bohongin Ayuna dan gue gak bisa terima. Bohongin gimana? Dia selingkuh. Dia selingkuh sama Arsila. Nggak mungkin. Lo gak percaya? Nggak, gue nggak percaya. Ini sudah jadi bukti yang cukup kuat untuk membuktiin perselingkuhan mereka. Mau ngomong apa lagi? Gue nggak nyangka Rafka mengkhianati Ayuna. Rafa bukan laki-laki yang baik. Dia cuma bisa nyakitin Ayuna doang. Ayuna tuh gak pernah bahagia sama dia, no. Sedangkan gua, tujuan gua satu-satunya cuma bikin Ayuna bahagia doang kok. Kenapa jadi gini sih? Alamat dong persahabatan gue, Ayuna, dan Tristan bakal jadi berantakan kalau kayak gini. Papa akan bisa melaporkan kamu. Kamu anak Papa. Kamu adalah daging Papa. Papa benar. Selama ini Papa mencari aku. Papa berhenti mencari kamu. Tapi Papa nggak pernah berhasil menemukan kamu dan ya, yang ada sekarang malah kamu yang menemukan Papa. Rafka itu tahu loh aku ada di mana. Aku kan sempat ketemu sama Rafka. Dia nggak pernah cerita apa-apa.
Padahal Rafka tahu kalau Papa mencari kamu selama ini. Bahkan Rafka membantu Papa mencari kamu. Raffi, kenapa Rafka nggak pernah ngomong? Kenapa Rafka merahasiakan ini dari Papa? Apapun penjelasannya, sekarang kita harus mencari Rafka. Kita harus menemukan dia. Aku tuh udah 4 bulan mencari Rafka. Dan aku nggak bisa temuin dia. Yang aku temuin cuma jaketnya aja, Pak. Papa harus menemukan Rafka. Minimal supaya Papa tenang. Walaupun dia sudah nggak ada, Papa harus menemukan dia. Ya, aku sama Yona akan bantu Papa untuk cari Rafka sampai ketemu ya, Pak. Maafin aku ya, Pak. Maafin aku kalau selama ini aku udah bohongin Papa dan nyembunyikan semua ini ke Papa. Papa yang minta maaf. Papa selama ini nggak pernah ada di samping kamu. Maafkan Papa. Maafin aku juga, Pak. Maafin aku juga ya. Kalau Tristan nyatain perasaannya ke Ayuna, kalau misalnya nggak bersambut, mereka kan tetap sahabatan atau malah jadi musuh ya? Terus kalau bersambut gimana? Rafka pasti ngamuk. Tristan sih ada-ada aja deh. Nggak bisa gitu cari masalah lain yang lebih ringan. Makanya, kalau jalan itu fokus, jangan kebanyakan bengong, ntar kejedot lagi. Lagi mikirin apa sih? Lagi mumet, nanti aja ngobrolnya. Ayuna juga minta maaf ya, Pak. Ayuna juga ikut menutupi rahasia besar ini dari Papa. Ayuna selama ini takut dan Ayuna bingung caranya harus jujur sama Papa. Tapi Ayuna yakin kalau Rafki itu gak bersalah. Makanya Ayuna berusaha untuk kasih kesempatan sama Rafki untuk membuktikan kalau dia itu nggak bersalah. Ayuna juga memberikan Rafki kesempatan untuk bisa menemukan Mas Rafka. Sekali lagi Ayuna minta maaf ya, Pak. Pak, Ayuna ini nggak salah. Yang salah itu aku, Pak. Papa jangan mainin Ayuna ya, Pak ya. Papa gak nyalain siapapun juga, tapi
lebih baik kita membahas ini lain kali ya. Oh. Papa udah capek banget, jantung papa nggak kuat. Iya. Ayo, kamu ingetin papa ya, biar aku ikutin kalian berdua dari belakang. Iya. Pelan-pelan ya, Pak. Lis, bukain. Saya bilang bukain ya, saya marah nih. Lilis, Duh, udah serem lagi nih suaranya. Iya. cepetan nggak? Kamu sengaja kan ngunci saya? Iya kan? Dosa lo nuduh-nuduh orang. Dosa. Tuh, lihat aja ekspresi kamu. Ibu, ekspresinya Lisan emang dari sananya sayang. Lilis, itu piaraan kamu. Buang. Cuplis. Sini sayang. Aduh. Cuplis sini. Nah, tuh kan Cuplis. Ih, emang dasar kamu pinter ya nak ya. Sekarang dia kena perangkap tuh, makanya udah dibilangin diem-diem aja pakai bergerak. Ayuna, papa sadar kamu pun awalnya pasti dibohongin sama Rafki mengenai identitas dia yang sebenarnya. Tapi ketika kamu menyadari bahwa itu adalah Rafki dan bukan Rafka, kenapa kamu merahasiakannya dari papa? Awalnya Ayuna tuh butuh Rafki untuk bantu Ayuna menemukan Mas Rafka, Pak. Tapi semakin dalam Ayuna mengenal Rafki, Ayuna yakin bahwa Rafki adalah pribadi yang baik dan Ayuna yakin dia nggak bersalah, Pak. Makanya Ayuna kasih dia kesempatan untuk menebus kesalahannya dia dengan menemukan Mas Rafka. Makasih, Pak. Terima kasih, Papa masih bisa buktikan ke aku kalau Papa masih sayang, masih cinta sama aku. Padahal aku sama Papa udah terpisah begitu lama. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba karena hamba sempat benci dengan ayah sendiri. Hamba hampir balas dendam kepada orang tua hamba. Tapi sekarang jujur Ayuna benar-benar lega banget, Pak. Karena akhirnya Papa tahu rahasia besar ini. Ayuna udah nggak perlu umpet-umpetin lagi. Apa yang Ayuna pendam selama ini, beban yang Ayuna pikul, itu Papa udah tahu. Dan Ayuna berterima kasih banyak sama Papa karena Papa mau memberikan kesempatan buat Rafki dan mau juga memaafkan Rafki, Pak. Makasih ya, Pak. Kalau seandainya Ayuna sama Mas Rafka melakukan kesalahan yang besar yang bisa bikin Papa sangat kecewa, Papa masih bisa maafkan kita nggak, Pak? Waktu itu kamu pernah tanya sama Papa, apa Papa bisa memaafkan kamu kalau kamu melakukan kesalahan yang sangat besar? Masalah ini yang kamu bicarakan, soal identitas Rafki. Bukan ini kesalahan besar yang aku maksud, Pak.
tapi rasa cintaku pada Rafki. Cinta yang salah karena aku masih istrinya Mas Rafka. Aku sudah berusaha membunuh rasa cinta itu, tapi semakin ditekan rasa cinta itu semakin kuat tumbuhnya. Kalau misalnya kamu nggak mau jawab, nggak apa-apa. Papa cuma mau berterima kasih sama kamu. Kamu sudah membantu Papa memperbaiki hubungan ayah dan anak yang selama ini sudah rusak antara aku dengan Rafki. Makasih ya, Ayuna. Terima kasih ya Allah atas semua tuntunanmu. Melembutkan hati papaku dan menunjukkan kebenaran. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Ada suara apa-apa? Gimana sih? Udah beli alat mahal-mahal, gak berfungsi. Udah pakai acting kaki kesleo. Ini gimana nih? Tidak bisa membuktikan dong kalau papa tuh selingkuh. Mana nih? Ada suara. Papa, aman kan? Papa nggak apa-apa? Gak apa-apa. Rafki, Papa senang banget bisa ketemu kamu lagi. Tapi selama perjalanan, Papa jadi sedih mikirin Rafka. Papa nggak tahu bagaimana keadaan dia. Papa maunya dia masih hidup, tapi jujur Papa nggak yakin. Sekali lagi aku minta maaf ya, Pak. Karena aku udah buat Papa terpisah sama Rafka. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita harus mencari Rafka sama-sama, ya. Papa harus tahu bagaimana keadaan dia. Kalau nggak, Papa nggak bisa tenang. Ya Pak, aku akan cari Rafka, Pak. Aku akan bikin keluarga kita untuk bisa berkumpul lagi. Ya, kita berjuang bersama-sama ya, Pak. Yaudah, yuk. Kita masuk. Bapak bisa jalan. Bu, mau kemana? Udah malam, kok mau pergi-pergi aja? Saya mau kemana aja tuh urusan saya. Jangan kurang ajar ya. Saya ini majikan kamu, bukan teman kamu. Mana sih? Apa? Ma, Ini kalian bertiga kok bisa pulang bareng? Janjian? Atau kalian sengaja bikin acara nggak mau ngajakin mama? Papa sengaja ngajakin mereka untuk ketemu bertiga. Ada sesuatu yang penting yang harus kita bahas bersama.
Hal penting. Hal penting apa tuh? Ma, Papa berhasil menemukan anak Papa yang hilang. Maksud Papa, anak Papa yang hilang tuh? Papa berhasil menemukan Rafki. Dan selama ini ternyata dia ada di tengah-tengah kita. Pak, ini Rafka, Pak, bukan Rafki. Kamu salah. Ini adalah Rafki. Ini anak Papa yang selama belasan tahun Papa cari. Dan sekarang Papa sudah menemukan dia. Maksudnya gimana sih? Mama nggak ngerti. Ceritanya gimana? Akhirnya semua terbongkar. Semua tahu kalau itu bukan Mas Rafka, tapi Mas Rafki. Mami! Sayang! Mami! Sayang, kamu kenapa? Kok pakai baju berlapis-lapis gitu? Kenapa? Mama, jangan deket, Pak. Why? Mama flu berat, Pak. Kamu kasihan, biar aku rawat kamu. No. Pak, Papa jangan deket-deket Mama deh, ya. Nanti Papa ketularan. Ini flu berat banget, Pak. Aduh, cuma flu doang, gak berbahaya. Imun Papa kuat, Papa gak bakal ketularan, udah. Enggak. Lebih baik Papa jangan tidur sama Mama dulu deh, jauh-jauh ya, Pak. Jauh-jauh. Itu di mana, sayang? Itu kan nggak berbahaya, nggak apa-apa. Papa suruh jaga jarak sama Mama, kasihan dong. Aku pengen ada di sini ngerawatin kamu. Terserah Papa mau tidur di mana. Itu urusan Papa, yang penting Papa jangan dekat Mama dulu. Nanti Papa ketularan bagaimana? Mama juga yang susah, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sayang, nggak apa-apa, sayang. Udahlah. Nggak usah, Papa mendingan pergi aja. Tapi kamu gimana? Kamu nggak apa-apa. Tenang. Aku aman. Aman, Mama. Aman, sayang. Aman. Sayang! Sayang, buka dong! Pak, udahlah, Pak. Papa kuat, sayang. Papa kuat! Enggak, Papa nggak kuat. Sayang, please! Mama pengen tahu, Papa pergi kemana sih? Pasti Papa pergi ke apartemen perempuan itu. Tidur di mana aku kalau begini? Aneh emang mie ayam. Biasanya kalau sakit malah manja, pengen nempel-nempel, pengen deket-deket. Ini kok malah ngusir-ngusir. Nasib. Oh. Ma! Kenapa, Ma? Kenapa kamu mau menampar Rafki? Itu karena dia pantas, Pak. Gara-gara dia, kita bahkan nggak tahu Rafka itu ada di mana sekarang. Jadi sebenarnya, Rafka itu masih hidup atau enggak? Rafka itu ada di mana, Rafki? Jawab, Rafki! Mama menyayangi Rafka, sudah seperti anak mama sendiri. Dan dia datang ke rumah kita, datang menggantikan posisi Rafka. Mama nggak rela, Mama nggak terima, Mama kecewa, Pak. Harusnya Papa penjarakan dia, bukannya bawa pulang dia, Pak. Mama tenang dulu. Rafki sudah menceritakan semuanya. Dan Papa sudah yakin
kalau Rafki itu sama sekali gak ada niat untuk mencelakakan saudara kembarnya sendiri. Dan Papa percaya? Papa percaya sama dia? Hah? Mama yakin Rafki pasti sirik sama Rafka dan dia ingin mengambil posisi Rafka karena dia sirik, Pak. Dan Mama yakin dia melakukan semua itu dengan cara kotor dia, Pak. Papa nggak bisa seenaknya percaya gitu aja, Pak. Ma, Rafki nggak seburuk yang Mama kira. Ayuna sama seperti Papa. Ayuna juga yakin ini semua cuman kecelakaan, Ma. Kecelakaan kamu bilang? Tutup mulut kamu. Kamu itu istrinya Rafka. Harusnya kamu marah sama dia karena sudah membuat suami kamu celaka. Bukan malah belain pembunuh ini. Paham kamu? Oh, atau jangan-jangan kalian berdua memang bersekongkol? Iya, hah? Mama, udah jangan menyebar fitnah, Ma. Ini semua kesalahan aku. Jangan sangkut pautkan sama Ayuna. Kalau Mama mau nyalakan seseorang, nyalakan aku, Ma. Jangan nyalakan Ayuna. Wow. Jadi sekarang kalian berdua saling membela, hah? Atau jangan-jangan kalian baru saling jatuh cinta? Iya. Mah, sudah. Berhenti menyalahkan Ayuna ataupun Rafki. Sekarang yang harus kita lakukan adalah fokus. Fokus untuk menemukan Rafka. Kita harus melakukan pencarian besar-besaran. Papa yakin Rafka itu masih hidup. Dan walaupun Rafka sudah berusaha menghambat untuk kita bisa menemukan Rafki, dia tetap anak Papa. Dan Papa mau dia kembali ke rumah ini. Akhirnya Mas Dharma tahu kalau selama ini Rafka memang menghambat penyelidikan Mas Dharma soal Rafki. Dan menyembunyikan semua dari Mas Dharma.